Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kadar. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi menggunakan Monte Carlo. Model simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang dengan menggunakan mengambil sampel secara acak. Jadi Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam lingkungannya. Langkah-langkah pembuatan model simulasi Monte Carlo adalah: yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel dan tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Yang keempat adalah membuat angka random. Yang kelima, membuat simulasi dalam rangkaian percobaan. Di sini contohnya adalah langkah yang pertama itu membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Gagasan dasar dari simulasi Monte Carlo adalah membuat nilai dari tiap variabel yang merupakan bagian dari model yang dipelajari. Banyak variabel di dunia nyata yang secara alami mempunyai berbagai kemungkinan yang mungkin ingin kita selesaikan. Salah satu cara untuk membuat distribusi kemungkinan untuk suatu variabel adalah menghitung hasil di masa lalu. Kemungkinan atau frekuensi relatif untuk tiap kemungkinan hasil ditentukan dengan membagi frekuensi observasi dengan jumlah total observasi. Contoh, permintaan ban pada toko ban benjol selama 200 hari belakangan ini terlihat pada tabel sebagai berikut. Pada tabel ini terdapat sebuah permintaan dan frekuensi pada 200 hari. Di sini kita dapat merubah keadaan tersebut menjadi distribusi kemungkinan bila kita asumsikan tingkat penjualan masa lalu akan tetap bertahan sampai ke masa depan dengan membagi tiap permintaan dengan total permintaan sebagai berikut. Nah, di sini variabel permintaannya yang sudah kita rubah. Selanjutnya, kedua itu membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap variabel di tahap pertama. Konversi dari distribusi kemungkinan biasa seperti pada kolom tabel kedua menjadi distribusi kumulatif dilakukan dengan menjumlahkan tiap angka kemungkinan dengan jumlah sebelumnya seperti pada tabel sebagai berikut. Pada tabel ini variabel permintaannya masih sama, tapi pada tabel kolom kemungkinan masih sama, kemungkinan kumulatifnya berbeda. Probabilitas kumulatif terlihat pada gambar di bawah digunakan pada tahap ketiga untuk membantu menetapkan nilai random seperti pada grafik ini. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Setelah kita menentukan probabilitas kumulatif untuk tiap variabel yang masuk dalam simulasi, kita akan menentukan batas angka yang mewakili kemungkinan hasil. Hal tersebut ditunjukkan interval pada angka random. Penentuan interval didasari oleh kemungkinan kumulatif seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, langkah keempat yaitu membuat angka random. Untuk membuat kita bisa menggunakan software Microsoft Excel dengan menggunakan perintah range between. Misalnya angka random dari 1 sampai 100 kita tuliskan dengan perintah range between 1,100 dan diulangi jumlah baris yang diperlukan seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, kelima adalah membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Kita bisa membuat simulasi dari sebuah eksperimen dengan mengambil angka random. Dari gambar sebelumnya, misalnya kita akan membuat simulasi untuk 10 hari, kita akan ambil kolom A1 sampai A10. Cara penentuan permintaan adalah dengan ditentukan
oleh angka random. Contohnya bila angka randomnya adalah 56, angka itu terletak pada interval 36 sampai 65, yang berarti permintaan 3 buah ban adalah seperti pada tabel berikut ini. Nah, jadi total permintaan ban untuk 10 hari adalah 28 ban. Rata-rata permintaan per hari adalah 2,8 ban. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.